Selamat siang Bu Berta. Selamat siang, Bu Nova. Apa kabarnya nih, Bu Nova? Alhamdulillah baik Bu Berta. Bu Iya. Berta apa kabar? Luar biasa. Masih sehat, semangat ini. Ah, Alhamdulillah. oke. Ada yang bisa saya bantu, Bu Nova? Gini Bu Berta, saya ingin cerita sama Bu Berta. Ada murid saya yang sering datang terlambat 3 hari belakangan ini. Oh iya. Baiklah, Bu Nova. Eh, Sejak kapan itu, Bu Nova? Ini kan Bu, saya punya murid, namanya Dika. Jadi udah 3 hari ini dia datang terlambat berturut-turut. Bukan hanya hari ini minggu ini aja dia udah 3 hari datang terlambat. Minggu lalu dia juga sudah datang terlambat 2 hari berturut-turut, Bu. Oh begitu permasalahannya ya, Bu Nova. Bagaimana perasaan Bu Nova melihat murid tersebut? Saya melihat anak saya ini, Bu, karena dia sering datang terlambat, saya merasa khawatir lah, Bu Berta. Saya takut anak saya ini, Dika ini, tertinggal dalam menghadapi pembelajaran yang sudah saya berikan kepada yang lain kan, Bu Ber. Jadi, menurut pengamatan Ibu, kira-kira apa ya Bu Nop yang menyebabkan anak itu sering datang terlambat ke sekolah? Saya, Bu, mengira dia sering datang terlambat ke sekolah itu akibat kelelahan, Bu. Karena menurut pengamatan saya, dia sering mengantuk di kelas. Oh, sering mengantuk. Apakah Bu Nopa sudah pernah menanyakan secara langsung kepada anak itu, Bu Nop? Iya, Bu. Kemarin saya sudah memanggil Dika untuk berbicara empat mata. Terus, terus saya juga sudah bertanya kenapa dia datang terlambat ke sekolah selama 3 hari berturut-turut loh, Bu. Lalu, apa yang dikatakan Dika, Bu? Nah, Dika bilang dia terlambat itu ternyata karena bermain handphone, Bu, sampai larut malam. Sampai jam 11 malam dia main handphone. Oh, begitulah ya Bu, anak zaman sekarang ini. Iya, Karena Bu. gadget ini bisa lupa waktu ya, Bu Nop. Iya, Bu, benar sekali. Oh, kira-kira sepengetahuan Ibu Nova, orang tuanya itu mengetahui tidak hal ini, Bu Nova? Nggak tahu, Bu, karena kan Dika ini sudah tidak tidur sama lagi dengan kedua orang tuanya. Dia sudah kamar terpisah, Bu, dari orang tuanya. Oh, jadi itu ya masalahnya ya, Bu Nov. Iya, Bu. Jadi Dika sering datang terlambat ke sekolah karena anak itu sering tidur larut malam karena main gadget ya, keasikan main game mungkin ya, Bu Nov. Iya, benar sekali, Bu Ber. Terus setelah kejadian ini, kira-kira langkah apa yang Ibu Nova bisa lakukan untuk membantu anak itu agar dia bisa tepat waktu gitu datang ke sekolah, Bu Nova? Iya, Bu. Saya akan berkoordinasi, Bu, dengan orang tua Dika untuk membahas hal ini. Biar dia tidak datang terlambat lagi, Bu. Itu kan jadi masalah, bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk Dikanya dan untuk kami yang di kelas itu kan. Kami lagi Iya, asik belajar, dia ketok pintu kan, Bu, masuk. iya, iya benar. Mengganggu konsentrasi juga ya, Bu Iya, Nova. benar sekali, Bu. Tadi Ibu Nova katakan mau berkoordinasi dengan orang tua murid. Saya setuju itu Bu Nova, karena orang tua harus tahu ya apa dan bagaimana eh, keadaan dan yang terjadi kepada anaknya. Karena ini berkaitan dengan masa depan juga ya Bu Nov. Iya, Bu Berta. Kira-kira bagaimana cara Ibu berkoordinasi dengan orang tua murid itu ya Bu?
Iya, Bu. Pertama, saya akan menjadwalkan dulu kan, Bu, pertemuan saya dengan orang tua Dika untuk membahas permasalahan ini dan untuk mengontrol perkembangannya dalam proses pembelajaran, Bu, baik di sekolah maupun di rumah. Karena kan dia ini berarti kan tidak terkontrol kan, Bu, selama ini orang tuanya mengira dia tidur. Rupanya ternyata dia tidak tidur ya, Bu, ya. Dia bermain gadget. Benar sekali Bu Nopa, karena kita ini sebagai guru, kita terbatas ya Bu Nopa, dari pagi sampai siang pulang sekolah itu jatah kita sebagai guru. Namun yang paling utama, yang paling banyak waktu itu adalah orang tua ya Bu Nop. Iya, Bu. Iya, orang tua yang punya peran sangat penting dalam perkembangan tingkah laku anak ya Bu Nop. Iya, Bu, benar. Jadi kira-kira kapan Bu Nopah mulai merencanakan untuk bertemu dengan orang tua si Dika, Bu Nop? Iya, setelah saya sharing dengan ibu, saya mendapat pencerahan, maka saya berencana besok atau paling lama lusa saya sudah memanggil orang tuanya, Bu. Karena menurut saya ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus kan, Bu. Kasihan anaknya Dika. Jadi supaya nggak terjadi lagi hal seperti ini, saya berencana besok, Bu, memanggil orang tuanya. Ya, kalau menurut saya juga ya Bu Nop, kalau kita cepat menanganinya, semoga anak itu pun juga jangan berlarut-larut ya Bu Nop, nanti menjadi suatu kebiasaan ya Bu Nop. Iya, Bu. Iya, Bu. Juga penting juga untuk sekaligus memberitahu kepada orang tua tentang perkembangan anak itu ya. Terkadang kita juga ya Bu Nop tidak bisa langsung menjudge anak itu salah seperti itu kan ya Bu Nop. Terkadang kita juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan anak itu. Jadi dengan kita memanggil orang tuanya, berdiskusi dengan orang tuanya, mungkin akan dapat informasi yang baru tentang si Dika ya Bu. Iya. Mengapa dia datang terlambat? Saya berharap juga seperti itu kan, Bu. Saya bisa menggali apa sebenarnya yang terjadi di rumahnya. Apakah memang orang tuanya setidak peduli itu atau memang karena ketidaktahuan orang tuanya, Bu. Yang mereka anggap Dika ini ya biasa aja, memang anak yang baik. Dia memang biasa baik, Bu. Cuman karena main handphone itulah dia makanya terlambat. Kalau untuk kesehariannya dia tidak ada masalah di sekolah. Iya. Tetapi Bu Nop, kalau mendengar cerita dari Bu Nopa, bermain gadget itu bisa juga mempunyai dampak ya Bu Iya. Ros bagi prestasinya si Dika. Karena kita sama-sama tahu gadget ini bisa mengatur murid ini, ya Ya, kan Bu benar Nop? sekali, Bu, benar sekali, Bu. Ya, Saya jadi setuju. iya, jadi saya sangat setuju dengan Bu Nopah langkah tindak lanjut yang akan Ibu Nopah lakukan khusus buat si Dika ya Bu Nopah. Iya, Bu, benar, Bu. Semoga Bu apa yang Ibu Nopah sudah rencanakan atas permasalahan yang Ibu hadapi dapat berjalan dengan lancar, bertemu dengan orang tua Dika dan mendapat solusi yang terbaik ya Bu Nop. Iya, Bu. Terima kasih banyak Ibu sudah mau mendengarkan cerita saya. Saya jadi lega dan saya akan sesegera mungkin dan besok insya Allah saya akan langsung memanggil orang tua Dika untuk membicarakan hal ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Berta yang sudah mau dan meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya. Baik, Bu Nova, sama-sama. Saya juga senang bisa sharing dengan Bu Nova. Siapa tahu ini terjadi pada saya, ya kan Bu Nov. Jadi kita Iya, sama-sama mendapatkan gambaran, dapat juga solusi buat anak-anak kita ya Bu Nov. iya, Bu. Nah, semoga sukses ya Bu Nova nanti setelah
semua rencana Ibu terlaksana, nanti Ibu sharing lagi ya sama saya ya Bu Nop. Saya Siap, Bu. sangat membuka diri saya loh Bu Nop, kita Iya. berbincang-bincang tentang perkembangan anak ini. Siap, Bu, siap, Bu. Terima kasih ya Bu Nopa, selamat Selamat siang. siang, Bu Berta. Selamat siang Bu Ros. Selamat siang Bu Berta. Bu Berta apa kabar? Baik Bu Ros. Ibu Ros apa kabar? Baik juga. Saya senang dapat eh, kepercayaan Bu Berta diajak bicara-bicara sore ini. Kira-kira apa ini Bu Berta yang mau dibicarakan? Iya ini Bu Ros, saya sedikit memiliki problem Bu Ros tentang masalah anak-anak di kelas. Hari ini Bu Ros, saya mendapati anak-anak banyak yang tidak membuat tugas Bu Ros. Iya ya Bu Ber ya. Eh, banyak anak-anak yang nggak buat tugas ya Bu di kelas pembelajaran Ibu. Oh ya, ini kan perbincangan dengan saya sudah Ibu Berta rencanakan. Nah, kira-kira apa tujuan pertemuan ini dalam rancangan Bu Berta? Iya, saya mengajak Ibu Ros berdiskusi supaya saya bisa dapat membuka pikiran saya dan juga bisa mendapatkan ide-ide yang baru dalam memecahkan permasalahan saya ini, Bu Ros. Saya berpikir seperti ini, kalau ada teman gitu, Bu Ros, kalau ngobrol itu saya serasa seperti mempunyai dapat masukan gitu, Bu Ros. Nah, gitu Bu Iya, Ros. iya, iya. Iya, iya, iya. Sama Bu Ber. Saya juga kalau dipikiri sendiri mumet gitu ya Bu Ber. Nah, Iya ketika Bu sharing Ros. mungkin akan ada, ya. Nah, eh, perasaan Bu Berta gimana sekarang ketika melihat mengalami masalah itu? Kalau tadi saat di kelas Bu Ros, rasanya campur aduk. Ada kecewanya, ada sedihnya, ada rasa murungnya juga. Terpikir seperti ini Bu Ros, apa ya kekurangan saya? Apa saya tadi kurang maksimal ya ngajarnya? Sehingga ketika saya kasih tugas ke anak, kok anak itu nggak mampu ya menyelesaikannya. Itulah yang saya rasakan tadi Bu Ros, makanya saya sedikit lesu tadi. Iya, iya Bu Berta ya. Nah, kira-kira dengan keadaan yang seperti ini yang Ibu alami, apa hal yang menurut Bu Berta bisa dilakukan? Iya itu Bu Ros, saya setelah saya tadi berpikir, yang pertama itu tadi Bu, saya menyadari mungkin saya dalam proses pembelajaran, apalagi pelajaran matematika ya Bu Ros, mungkin anak-anak itu kurang menangkap ataupun cara saya mengajar itu kurang menarik seperti itu. Jadi anak itu tidak fokus, tidak juga memahami dan juga tidak memiliki sifat keterbukaan gitu kepada saya jika dia memang tidak mengerti gitu. Kenapa dia tidak mau bertanya seperti itu Bu Ros. Oh gitu, jadi Bu Berta eh, berpikir seperti itu ya, bahwa anak-anak tidak memiliki keterbukaan gitu, belum paham tapi nggak mau jujur gitu ya Bu Berta ya. Iya Bu Ros. Eh, begitu ya. Nah kira-kira eh, apa pilihan yang bisa dilakukan Bu Ber menghadapi Saya situasi ini? Saya mencoba Bu Ros mencari solusi. Tadi saya berpikir sendiri ini sebelum mau apa berbincang-bincang dengan Bu Ros. Mungkin saya harus lebih membuat variasi dalam proses pembelajaran, terutama pelajaran matematika ini. Mungkin saya akan mengganti atau memvariasikan strategi pembelajaran yang pada modul saya ini Bu, sepertinya. Saya harus lebih
variasi lagi, bervariatif, memberikan mungkin sela-sela anak itu mungkin agak jenuh, mungkin bisa diselipin ice breaking, mungkin atau teknik mindfulness mungkin ya Bu. Saya jadi berpikir seperti itu, ataupun media pembelajaran saya yang kurang menarik seperti itu Bu Ros. Sepertinya saya harus mengubah itu Bu Ros. Ada beberapa pilihan yang Ibu rancangkan ya. Ibu berpikir untuk memperbaiki media pembelajaran, memperbaiki metodenya, bahkan juga terpikir tadi untuk ice breaking ya Bu Ber ya. Iya. Nah, itu ada beberapa pilihan yang mau dikerjakan. Nah, kira-kira yang mau Ibu lakukan segera itu yang mana Bu Ber? Apakah keseluruhan akan segera bisa dilakukan? Kalau mau sempurna sih keseluruhan ya Bu Ros. Namun langkah yang paling pertama kalau menurut saya itu saya harus merenovasi atau merevisi ya Bu. Merevisi modul ajar saya Bu. Iya Bu Ros. Sepertinya harus merevisi modul ajar saya Bu Ros. Di situ di langkah-langkah pembelajarannya itu mungkin harus saya selipkan tadi ice breaking kalau anak itu ketika saya amati agak jenuh, dan mungkin media pembelajaran saya juga harus lebih bervariatif ya Bu Ros, yang mungkin yang anak itu cepat tangkap seperti itu Bu Ros. Dan mungkin juga ya Ibu Ros. Ya lanjut Bu Ber, lanjut. Mungkin juga saya butuh referensi-referensi Bu Ros untuk menimbulkan ide-ide. Terkadang kita ini kan Bu terlalu banyak kegiatan, kita bisa buntu gitu loh Bu Ros. Mungkin Bu Ros ada ada masukan buat saya Bu Ros? Sebenarnya apa yang sudah Bu Berta pikirkan itu tinggal pelaksanaannya saja, langsung dikerjakan saya kira akan berdampak. Bu Berta tadi merancangkan bagaimana memperbaiki modul, bagaimana memperbaiki strategi dalam pembelajaran, bahkan juga tadi memikirkan untuk ice breaking itu. Jadi kira-kira kalau yang tadi Ibu sebutkan itu, apa sih hambatannya dalam pandangan Ibu, dalam pikiran Ibu, kira-kira hambatan apa yang akan Ibu hadapi saat akan mengimplementasikan apa yang Ibu pikirkan? Saya rasa Bu Ros yang paling menjadi hambatan bagi saya itu masalah waktu Bu Ros. Kita tahu kan Bu Ros, guru ini banyak sekali tugasnya ya kan Bu Ros. Nah, itulah hambatan yang saya pikirkan. Saya harus pintar-pintar gitu Bu Ros, membagi waktu, waktu mengajar, waktu beristirahat, dan juga waktu buat keluarga tentunya Bu Ros. Iya, ya. Nah, dengan waktu yang demikian banyak kegiatannya, nah pasti harus dibagi dengan baik ya Bu. Nah, rencana Ibu bagaimana akan membagi waktu untuk melakukan yang 3 tadi? Iya Bu Ros, saya juga udah terpikir itu ya, bagaimana ini nanti saya membagi waktu. Jadi saya tadi terpikir juga seperti ini Bu Ros, dalam satu hari itu terkadang memang ada yang full ya Bu Ros, dari jam pertama sampai jam pulang sekolah. Tapi ada hari-hari tertentu seperti kalau saya itu hari Senin jam 6-7 itu saya kosong, hari Rabu juga jam 4 sampai jam 7 saya kosong, itu saya rasa itu bisa saya manfaatkan di sela waktu kosong di kantor seperti itu kan Bu Ros, menyiapkan modul ajar, pembelajaran, ice breaking, dan juga media pembelajaran yang dibutuhkan agar masalah tadi yang saya temui itu dapat terpecahkan seperti itu Bu Ros. Iya, bagus sekali Bu Ber. Jadi terencana dia begitu ya Bu Ber ya. Ibu akan memperbaiki modulnya, mempersiapkan medianya, mempersiapkan ice breaking-nya di jam kosong Ibu ya. Iya. Iya. Ya, sangat bagus sekali Bu Ber. Pasti akan berdampak Bu Ber. Nah, kalau begitu hambatannya kemungkinan akan teratasi ya Bu Ber ya. Nah, setelah coaching ini, apa rencana utama yang akan Ibu kerjakan?
Yang pertama dan utama itu memperbaiki modul tentunya ya Bu Ros. Karena itu acuan kita kalau sebagai guru ya, RPP kita atau modul ajar kita itulah kiblat kita ya Bu Ros dalam mengajar agar tujuan pembelajaran yang sudah kita rancang itu dapat terencana. Dan saya harapkan juga Bu Ros, anak-anak yang sudah saya temui tadi, masalah tadi dengan modul ajar yang sudah saya perbaharui, sudah saya revisi, saya mau murid itu ada perubahan. Seperti itu, Bu Ros. Oke, Bu Ber. Nah, sebelum melaksanakan kira-kira apa saja Bu Berta yang perlu Bu perhatikan dengan serius sebelum melaksanakannya di kelas? Yang pertama tentunya kesiapan murid ya, Bu Ros. Kesiapan murid, kondisi kelas, dan juga kondisi saya juga tentunya Bu Ros. Diri saya harus saya tenangkan juga Bu Ros, dan untuk siap menghadapi hari itu. Karena ketika kita sudah merevisi modul, belum tentu seperti yang kita harapkan ya kan Bu Ros. Apakah mungkin muncul masalah baru? Ataupun tetapi saya positive thinking Bu Ros, saya tetap optimis dengan semua rencana yang sudah saya rencanakan ini dapat membawa perubahan kepada anak didik saya, terutama dalam pelajaran matematika Bu Ros. Kan kita tahu kan Bu Ros, matematika ini danger bagi anak-anak, ya kan Bu Ros. Iya gitu ya Bu Berbagi Ber. sama Bu Ros ini, sharing. Ya, nah Bu Berta, apa komitmen Ibu? Gimana seberapa kuat komitmen Ibu untuk melakukan apa yang Ibu pikirkan tadi? Ya. Kalau melihat masalah yang terjadi di kelas Bu Ros, saya merasakan, saya yang melihat sendiri anak murid saya. Tentunya saya harus berkomitmen yang penuh dalam merubah apa yang menjadi kelemahan saya dan memperkuat apa yang menjadi kekuatan saya di kelas dalam mendesain pembelajaran itu semenarik mungkin. Apalagi kan Bu Ros, kita tahu anak-anak zaman now ini ya Bu Ros, kita harus pintar-pintar membawa diri kita ya Bu Ros, agar anak itu tidak jenuh, tidak bosan, tidak benci juga sama gurunya ya kan Bu Ros. Itulah tadi Bu Ros, saya juga sering melihat referensi-referensi video pembelajaran yang ada di PMM, itu sangat membantu saya, dan juga aplikasi-aplikasi pembelajaran yang kekinian sekarang ya Bu Ros, sungguh sangat-sangat membantu kita sebagai guru Bu Ros, walaupun kita juga dituntut untuk belajar Bu Ros, belajar terus Bu Ros. Ya, benar sekali Bu Ber. Ya, nah kira-kira siapa atau apa yang bisa membuat Ibu bertahan dengan komitmen Ibu, menjaga komitmen Ibu tadi? Yang utama pastinya keberpihakan kita kepada murid ya, Bu Ros, agar tujuan pembelajaran kita dapat tercapai. Karena yang utama itu kita sebagai guru yaitu memberikan diri kita kepada murid, memberikan yang terbaik untuk murid, mendesain pembelajaran dengan murid. Pokoknya intinya murid dan murid, Bu Ros. Oke, jadi rasa tanggung jawab kepada murid agar kebutuhan murid terpenuhi, begitu ya Bu Ber ya? Iya Bu Ros. Ya, saya senang dengan perbincangan kita sore ini Bu Ber. Bagaimana dengan Ibu? Saya sangat senang Bu Ros, makanya tadi saya temui Bu Ros. Apakah Bu Ros ini bersedia mendengarkan curhatan saya ini loh Bu Ros. Saya sebenarnya tadi takut mau menegur Ibu Ros. Ternyata Ibu sangat welcome sama saya. Ibu demi tahap mau dengan sabar, dengan tenang berkomunikasi dengan saya. Saya sungguh mengucapkan terima kasih loh kepada Ibu Ros. Sama-sama Bu Berta. Saya senang dengan perbincangan kita sore ini dan saya pengen dengar cerita Bu Berta berikutnya setelah hal ini dilakukan di kelas Bu Berta. Iya, Bu Ros jangan bosan ya Bu Ros dengarkan nanti cerita saya.
Dengan senang hati Bu Berta saya akan mendengarkan apa cerita Bu Berta nanti. Baik, terima kasih ya Bu Berta. Terima Untuk kasih juga. kepercayaannya bercerita dengan saya sore ini. Saya sangat senang Bu Ros. Terima kasih juga ya Bu Ros. Sehat selalu. Oke. Selamat siang Bu Ros. Oke.